Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Falaulallah ma ihtadaina wa ma sallaina wa ma sumna. Kalau bukan karena Allah, kata para sahabat, kita tidak dapat petunjuk, kita tidak dapat hidayah, kita tidak bisa salat, kita tidak bisa saum, kita tidak bisa berkumpul hadir di dalam rumah Allah seperti ini. Faman yahdillah fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Maka siapapun yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Maka dengan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam ini, mudah-mudahan bertambah rasa syukur kita kepada Allah, dan dengan syukur ini bertambah juga kebaikan dan keberkahan atas setiap nikmat-nikmat kita. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itulah yang harus kita yakini dalam kehidupan kita, bahwa siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, yang pernah menyayangi kita, itu adalah buah daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Dia adalah jalan kasih sayang Allah kepada kita semua. Hanya terkadang kita sebagai manusia, hadirin, tidak sedikit yang membatasi kebaikan Allah, membatasi kasih sayang Allah. Allah itu kebaikannya maha sempurna, kasih sayangnya maha luas. Tapi sekali lagi, manusialah yang membatasi kebaikan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran surah Al-Fajr sikap sebagian manusia yang membatasi kebaikan itu dengan ungkapannya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Kata Allah, maka adapun manusia apabila dia diuji dengan kenikmatan, dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan urusan hartanya, maka dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, akramani, sedang memuliakan aku. Dia jadikan standar kemuliaan, kebahagiaan ada pada aspek materi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun ketika dia diberikan ujian, faqadara alaihi rizqahu, lalu disempitkan urusan rezekinya, fayaqulu, maka langsung lantas dia berkata, Rabbi, Tuhanku, sedang menghinakanku. Inilah potret sebagian manusia yang membatasi kebaikan Allah hanya pada saat dia diberikan kemudahan rezeki, hanya pada saat dia lancar urusan rezeki dan ekonominya. Maka kalau demikian, betapa sedikit sekali kebaikan Allah atas hambanya. Terbatas sekali manusia-manusia mendapatkan nikmat dari Allah. Padahal nikmat Allah, kebaikan Allah diberikan kepada mereka yang sehat, juga kepada mereka yang sakit. Bukankah bahkan orang yang sakit, kata Nabi SAW, adalah ciri cinta Allah kepada dirinya? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mau mencintai seorang hamba, diberikanlah dia ujian. Dalam hadis yang lain, man aradallahu bi khairin yusibhu, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberikan dia musibah. Maka sesungguhnya sakit adalah bisa jadi tanda cinta Allah kepada hambanya. Sebagian orang membatasi kebaikan Allah pada mereka yang kaya, tidak berlaku pada mereka yang miskin, sedangkan banyak nabi juga yang tidak kaya, hadirin. Maka sesungguhnya inilah manusia yang membatasi kebaikan Allah pada hanya aspek-aspek yang zahir saja. Tapi begitulah sebagaimana katakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu malu wa man la 'indahu malu fa 'anhu an-nasu qad malu.
Aku melihat orang-orang itu berburu, mencari, mengejar orang-orang yang punya harta, dan orang-orang yang tidak punya harta maka orang pun akan menjauhi dirinya. Wa ra'aitun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu faman la indahu dhahabu fa anhu an-nasu qad dhahabu. Siapa yang tidak memiliki emas, siapa yang memiliki emas maka orang berburu dan mencari dirinya, dan orang-orang yang tidak memiliki emas maka orang akan menjauh daripada dirinya. Inilah kebanyakan manusia hanya memikir dan menjadikan standar kemuliaan, menjadikan standar kebahagiaan hanya pada aspek-aspek yang zahir saja. Adapun orang-orang yang beriman dibimbing oleh Nabi kita yang mulia bahwa ada kebaikan yang jauh lebih baik daripada kebaikan tadi, kebaikan dunia. Bahkan kata Nabi, kebaikan yang lebih baik daripada az-zahab wal fiddah, lebih baik daripada emas dan perak. Suatu saat ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, maka bagi mereka azab Allah yang sangat menghinakan. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang harus kami timbun? Kebaikan apa yang lebih baik daripada emas dan perak ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia mengatakan, ada 3 hal yang apabila ada pada diri kita, maka kebaikan tersebut lebih baik, lebih hebat, lebih mulia daripada kebaikan apapun, termasuk kebaikan emas dan perak. Apa 3 hal itu? Liyattakhid minkum lisanan dzakira. Hendaklah kalian menjadikan lisan kalian lisan yang senantiasa basah dengan zikrullah, lisan yang berzikir. Ini adalah kebaikan yang disebut dengan khairat dunya wal akhirah. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Siapa yang diberikan kenikmatan tersebut, sungguh dia diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Lisan yang berzikir, yang senantiasa dibasahi lisannya dengan zikrullah, mengingat Allah dalam segala keadaan. Bila dia mendapat sesuatu yang menakjubkannya, dia ucapkan Masya Allah. Bila dia terkejut, dia ucapkan Astaghfirullah. Bila dia mendapatkan nikmat, dia ucapkan Alhamdulillah. Bila dia mendapatkan musibah, dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia keluar rumah, dia ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia masuk masjid, dia ucapkan Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Dia akan makan, dia ucapkan Bismillah. Selesai makan, dia ucapkan Alhamdulillah, dan seterusnya. Ini adalah panduan Nabi di dalam menjaga zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapati anak kita yang salih, salihah, baca Al-Quran, dengar salat, dengar adzan, langsung ke masjid, kita ucapkan apa? Masya Allah. Bapak-bapak ketemu istri, ucapkan apa? Ucapin apa, Pak? Alhamdulillah. Kok kayak terpaksa gitu ngucapinnya Alhamdulillah. Enggak istighfirullah, enggak? Tergantung keadaan biasanya ya. Alhamdulillah. Begitulah lisan kita dibimbing oleh agama ini untuk senantiasa tidak terputus dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Maka bahkan kita yang sedang malas hari ini, yang agak berat untuk beribadah yang berat, kita yang agak malas untuk khatam Al-Quran, ya, yang lain one day one juz, kita one day one ayat aja kadang lewat, baru buka 1 halaman nguapnya udah 5 kali, Masya Allah, berat. Kadang kita mau ke masjid berat, kadang kita mau thalabul ilmi berat, kadang kita mau tahajud berat. Maka Nabi SAW mengatakan minimal jangan sampai kondisi rebahanmu itu enggak ada nilai pahalanya. Kalau kita lagi rebahan, minimal kata Nabi ada 2 kalimat, kalimatan khafifatan 'alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan, tapi thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan mizan, dan habibatan ilar rahman, dicintai oleh dia ar-Rahman Allah. Apa itu ya Rasulullah? Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat itu adalah kalimat yang sangat berat dalam timbangan mizan. Jadi minimal diamnya kita berzikir, hadirin. Kita sekarang naik motor berzikir, naik mobil berzikir, jalan kaki berzikir. Maka tidak ada waktu kecuali argo pahala kita terus berjalan. Dan inilah inti daripada
kebaikan, kunci daripada kebaikan. Suatu saat Nabi mengatakan tentang macam-macam amal baik, amal saleh. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tolong dong sampaikan kepadaku inti dari semua itu yang bisa aku pegang apa?" Kata Nabi yang mulia, "La yazalu lisanuka ratban an dzikrillah." Hendaklah lisanmu basah selalu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, kebaikan yang lebih baik daripada emas dan perak, kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan wa qalban syakira, dan hati yang pandai bersyukur. Hati ini rajanya diri kita. Apabila dia bersyukur, maka seluruh anggota badan pun ikut bersyukur. Sebagaimana orang katakan, my heart, my home, hatiku adalah rumahku. Bila hati kita lapang, maka rumah yang sempit pun terasa luas. Rumah yang kecil terasa besar. Rumah yang RSSSS, apa itu? Rumah yang sangat sempit, sederhana, sisi susukan, terus apa lagi? Susah selonjoran, Masya Allah ya. Sudah paling, tetapi kalau hatinya bersyukur, tak nampak wajah keluhan di dalam wajahnya, hadirin. Dia nampakkan wajah bahagia, wajah syukur. Dan betul-betul itu kita dapati daripada orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau kita lihat keadaan ini, bisa jadi kita akan sedih, kita akan miris, tapi kita tidak nampak lihat dalam wajahnya wajah berkeluh kesah, wajah yang sedih. Tidak. Kenapa? Karena ternyata ukuran kebahagiaan tidak selalu ada pada rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, atau kemudian kasur yang empuk, hadirin. Betapa banyak orang mengeluhkan tidak bahagia hidupnya, seolah-olah kebahagiaan itu diukur oleh materi. Maka sebagaimana banyak dikatakan, yang kurang bukan rumahnya, yang kurang bukan empuknya kasur, yang kurang bukan enaknya makanan, yang kurang bukan kendaraannya, yang kurang apanya? Syukurnya. Makin kurang syukur, makin kurang bahagia. Makin tidak ada syukur, makin hilang bahagia. Makin dipupuk syukur, makin terpupuklah kebahagiaan, hadirin. Maka ini kunci kebaikan yang kedua yang disebut dengan khairad dunya wal akhirah. Kebaikan ini sifatnya dunia dan akhirat ketika kita memiliki qalban syakira, hati yang pandai bersyukur. Dan Nabi ingatkan kita, hadirin, untuk meminta ini kepada Allah Jalla wa Ala fi duburis salat, di setiap penghujung salat. Sahabat Muaz bin Jabal diingatkan oleh Rasul yang mulia, "Ya Muaz, la tada'anna fi duburis salat an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hai Muaz, kata Nabi, jangan kau tinggalkan ini di penghujung salatmu. Selesai salat, jangan kau tinggalkan doa ini, wahai Muaz. Apa doa itu? Doanya yang kita sering baca, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk senantiasa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku. Ini kita baca di penghujung salat. Apakah sebelum salam atau setelah salam tidak perlu diperdebatkan. Ulama ada yang mengatakan ada qabla salam, berarti setelah selesai doa di akhir salam dibaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ataupun setelah salam. Lalu yang ketiga, kebaikan yang lebih baik daripada emas dan perak itu apa, hadirin? Kata Nabi SAW, wa zawjatan tu'inuhu ala amri akhiratahu, dan pasangan yang membantu dia dalam urusan akhiratnya, pasangan yang membantu dia untuk kenal Allah, pasangan yang membantu dia untuk kenal agama, kenal Rasulullah, kenal Islam, pasangan yang membuat dia tambah taat, yang kalau dia bersamanya bertambah semangatnya beribadah. Inilah kenikmatan yang jauh lebih besar daripada emas dan perak. Betapa banyak juga atau tidak sedikit suami yang belum jadi pasangan buat istrinya, istri yang belum jadi pasangan buat suaminya. Lihat bagaimana Allah menggambarkan istri yang durhaka, dicontohkan dalam surah At-Tahrim dengan kalimat wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah kasih contoh istri-istri durhaka itu adalah siapa? Imra'ati Nuh, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Dan juga Allah kasih contoh istri beriman, suaminya kafir. Siapa dia? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Allah tidak menyebut tentang dia sebagai pasangan. Tapi yang kita minta makanya bukan hanya sekedar
suami atau istri yang kita minta dalam surah Al-Furqan apa hadirin? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, menyejukkan mata. Kata para ulama, makna qurrata a'yun adalah ketika dia menyejukkan matanya karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bapak-bapak dikaruniai oleh Allah istri yang salihah, yang senantiasa mendorong dalam ketaatan, mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan dalam kesabaran, bersyukurlah. Inilah harta yang paling berharga. Demikian juga ibu-ibu bila punya suami yang saleh, yang menjadi imam dalam rumah tangganya, yang mengingatkan akan agama, mengingatkan akan akhirat, mengingatkan tentang pentingnya berjuang untuk meraih surga, maka bersyukurlah, karena itulah hakikat daripada kebaikan yang lebih besar daripada dahab, emas dan perak. Dan adapun bila kita masih jauh dari sana, maka inilah momentumnya. Ramadan adalah momentum kita untuk melahirkan keluarga-keluarga yang baru, keluarga yang barokah. Karena ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi madrasah kita untuk melahirkan lisan-lisan yang senantiasa berzikir, hati-hati yang pandai bersyukur, dan keluarga yang memiliki pasangan yang taat kepada Allah, hingga akhirnya nanti kita dibersamakan, dikumpulkan lagi oleh Allah dengan keluarga kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mata Allah, ini saya yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.